Hari ini kita akan kembali membahas mengenai doktrin Kristus. Ini bagian yang ke-8 sekarang. Hari ini kita akan khusus membahas tentang Yesus yang 40 hari menampakkan diri, lalu kemudian naik ke surga. Kita akan membahas hal-hal itu, saudara, dan pembahasan tentang kristologi semacam ini Anda sulit dapatkan di tempat-tempat lain, kecuali di gereja-gereja reform atau evangelical, injili, yang sungguh-sungguh ingin mengeksposisi kebenaran Alkitab. Yang memang gereja itu khotbahnya teosentris dan kristosentris. Ya, kalau Anda pergi ke gereja-gereja pada umumnya karismatik, mereka akan bicara tentang kesaksian manusia, ya, yang tidak ada hubungannya dengan firman Tuhan. Penglihatan manusia yang sebetulnya palsu adanya. Ya, saya ada orang yang kritik, ya, bicara sepak bola. Pak Pendeta, kok bicara sepak bola sekarang, katanya. Bicara firman Tuhan, Pak Pendeta, ini orang-orang bodoh, ya. Ya, ini orang-orang bodoh yang tidak memahami iman Kristen. Ya. Padahal di gereja mereka tidak bicara firman Tuhan. Di gereja mereka bicara mimpi-mimpi pendeta. Bicara nubuat-nubuat palsu pendeta. Bicara kesembuhan-kesembuhan palsu. Itu di gereja-gereja mereka. Tapi begitu saya pendeta reform bicara sepak bola, bicara politik, ya. Pak Pendeta, jangan bicara politik, jangan bicara sepak bola, Piala Dunia. Bicara firman Tuhan saja. Inilah kebodohan yang luar biasa. Kenapa? Karena firman Tuhan yang saya khotbahkan ini harus bersentuhan dan kehidupan sehari-hari. Ya. Bagi kamu orang Kristen yang saat ini gila bola, yang setiap hari hanya mau nonton bola, ya, sampai bela-belain, tidak tidur, sampai siang mungkin mau kerja, mau ke sekolah, ngantuk-ngantuk. Perlu pencerahan firman Tuhan, maka pendeta perlu bicara bola, betul ya? Maka saya perlu bicara sepak bola, perlu bicara Piala Dunia, supaya kamu bisa menempatkan sepak bola itu sesuai dengan porsinya. Ya. Tapi kalau orang-orang berdosa yang picik ini, sepak bola itu duniawi, sementara dia menikmati uang makanan dengan cara yang tidak wajar. Pendeta-pendetanya makan uang persembahan, makan uang persepuluhan, khotbah tidak beres, tidak pernah khotbahkan firman Tuhan. Gitu sok-sok mau kritik saya, pendeta reform yang setiap minggu khotbahnya kristosentris. Kamu jauh, ya, menyingkir dari saya. Nggak level, ya, sama sekali tidak level. Ya, beda kelasnya. Saya kalau bicara bola, itu ada kaitannya dengan firman Tuhan. Karena kita hidup di dunia ini bersentuhan dan segala hal. Bersentuhan bagaimana engkau berbelanja ke pasar. Bagaimana engkau melakukan hobi-hobimu atau kesenanganmu. Semua ada kaitannya. Maka perlu pencerahan firman Tuhan. Maka saya bicara bola. Apalagi teologi reform itu ada prinsip mandat budaya. Maka saya juga menyuarakan keadilan, kebenaran secara umum di dalam bidang sipil negara kemasyarakatan, saudara. Itu sebabnya bila perlu melaporkan seseorang yang melanggar hukum, yang tidak adil ke polisi, saya melakukan itu, saudara. Pendeta boleh melakukan itu. Ya. Semua ini ada kaitannya dengan firman Tuhan. Dan di mimbar saya, saudara mendapatkan khotbah yang sangat kristosentris dan teosentris. Tidak pernah antroposentris. Maka kamu tidak usah ajari saya, ya. Ya, dulu pernah juga pendeta Stephen Tong itu bicara China, ya, bicara COVID, ya. Pendeta Stephen Tong sekarang bicara politik. Ini orang goblok, ya. Bukan pendeta Stephen Tongnya yang saya bilang goblok, ya, tapi orang yang kritik itu yang goblok. Ya, pendeta Stephen Tong bicara itu ada kaitan dengan firman Tuhan, kehendak Allah. Karena kita bersentuhan dengan dunia ini. Ya.
kebijakan-kebijakan dunia, pemimpin dunia yang mungkin melawan Alkitab, yang mungkin anti Kristus, dan kita harus bicara. Saudara, kita harus singgung itu. Itu baru mimbar gereja yang beres. Ya. Itu baru mimbar gereja yang benar. Dan saya akan lakukan itu, saudara. Saya tidak perlu diintimidasi dengan orang-orang karismatik tertentu yang dikira karena pendetanya bicara kesaksian-kesaksian setiap minggu, itulah firman Tuhan. Itu palsu, itu bukan firman Tuhan. Itu palsu, itu bukan firman Tuhan. Firman Tuhan yang sejati adalah membahas Alkitab dan melihat relevansinya dalam seluruh aspek kehidupan. Kita bisa bicara politik, kita bisa bicara bola, kita bisa bicara bagaimana berbelanja, kita bisa berbicara bagaimana menggunakan waktu senggang. Hobi-hobimu, kesenanganmu, semua itu tidak boleh lepas daripada prinsip-prinsip firman Tuhan. Ya, mari sekarang saya lanjutkan pembicaraan tentang Kristus. Ya, Kristologi bagian yang ke-8 hari ini. Saudara-saudara, sebelum saya membahas tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kita perlu tahu bahwa Kristus itu menampakkan diri 40 hari. Ya, tadi dalam pembacaan firman Tuhan sudah dibacakan ya. Di dalam ayatnya yang ketiga. Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. 40 hari menampakkan diri. Itu waktu yang cukup ya. Untuk pembuktian sesuatu, 40 hari itu waktu yang terlalu cukup dan melibatkan banyak saksi. Sekarang engkau mau berperkara, engkau cukup bawa 2 saksi. Cukup ya. Polisi mau menentukan seseorang jadi tersangka atau tidak, cukup 2 alat bukti. Nah, angka 2 ini angka cukup. Dan ini sebetulnya angka yang berasal dari Alkitab. Kalau Anda membaca Perjanjian Lama, ada seseorang kedapatan berbuat dosa, katakanlah berzinah. Dengan 2 orang saksi, maka orang ini yang berzinah atau 2 orang yang berzinah dibawa ke pemuka, pemimpin kota. Diadili di sana, lalu ditentukan hukumannya. Kalau betul berzinah, mereka akan dilempari batu sampai mati. Ya, jadi 2 saksi, 2 cukup. Saudara kalau membaca kitab Wahyu, dikatakan ada 2 saksi Allah. Mengapa ada 2 saksi Allah? Karena kesaksian 2 itu cukup. Dan tafsiran mengatakan ketika engkau pergi memberitakan Injil, entah pendeta atau kamu orang Kristen pergi memberitakan Injil, itu 2 yang bersaksi di sana. Siapa? Pendeta yang khotbah atau orang Kristen yang memberitakan Injil dengan Roh Kudus yang memimpin kita. Jadi saksi 2 cukup. Ya, kesaksian 2 orang cukup. Tapi apa yang dikerjakan Yesus untuk menyatakan bahwa dia betul-betul bangkit, dan minggu lalu kita bicara untuk mengalahkan kuasa dosa, mengalahkan kuasa kematian, mengalahkan kuasa setan, mengalahkan kuasa neraka. Bukan hanya 2 saksi, lebih dari 2 saksi. Banyak saksi selama 40 hari menampakkan diri kepada para murid, kepada banyak orang ya, kepada murid inti minus Yudas Iskariot yang sudah mati ya, perutnya terburai ya, mati di atas tanah yang dia beli sendiri ya, dengan uang harga, mengkhianati Yesus Kristus. Tanah itu disebut sebagai Hakal Dama ya. Dan saudara, Yesus menampakkan diri kepada para murid, kemudian kepada orang-orang lain. Ada satu kisah terkenal bagaimana Yesus menampakkan diri kepada 2 orang murid ya, yang berjalan menuju jalan Emmaus. Mereka jalan, tiba-tiba datang
Tuhan Yesus, tapi mereka tidak kenal. Mereka kemudian bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus yang mereka tidak kenal. Ya, dan Tuhan Yesus selama dalam perjalanan itu membuka pikiran mereka akan kitab suci mengenai kebangkitannya, mengenai penderitaannya, mengenai karyanya, kebangkitannya. Karena waktu mereka sedang berjalan menuju ke Emmaus, mereka sedang berbincang-bincang tentang apa yang terjadi. Lalu Yesus tiba-tiba gabung dengan mereka, tapi mereka tidak kenal. Lalu ketika sampai di tempat tujuan mereka mau berbelok, Tuhan Yesus pura-pura jalan terus. Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Ya. Lalu mereka, ayo mampir bersama kami. Sudah malam ini. Mari mampir bersama kami. Lalu Yesus pun mampir bersama mereka. Lalu memecah-mecah roti, bagi-bagi kepada mereka, berdoa. Lalu mata mereka terbuka. Ternyata itu Tuhan Yesus. Tiba-tiba dia menghilang. Maka berdasarkan kisah yang indah sekali. Pertemuan, encountering with Christ, ya, yang sudah bangkit, ya. Pertemuan dengan Kristus yang sudah bangkit. Muncul lagu itu yang sangat indah. Saya sangat suka lagu itu, tapi memainkan chordnya sangat sulit, ya. Walaupun sederhana, tapi mainkan chordnya sulit. Ya, itu tinggal sertaku. Tinggal sertaku, kawanku kudus. Itu teksnya yang lama, ya. Kalau yang baru saya tidak tahu. Di KPPK itu pasti ada sekali waktu nanti kita nyanyikan lagu itu. Indah sekali lagu itu, ya, chordnya juga sangat indah. Saya dulu pernah memainkan itu dengan benar, tapi kemudian karena lama tidak main saya sudah lupa sekarang, ya. Itu kisah bagaimana mereka bertemu dengan Tuhan Yesus dalam perjalanan menuju ke Emmaus. Jadi Yesus berulang-ulang menampakkan diri. Ya. Ruangan tertutup, murid-murid ketakutan berkumpul. Tiba-tiba Yesus masuk. Tidak perlu buka pintu. Karena tubuh kebangkitannya adalah tubuh yang bisa menembus ruangan tertutup. Tubuh yang sudah dipermuliakan. Ya, dia menampakkan diri, satu murid tidak ada. Namanya siapa? Thomas. Thomas bilang, saya tidak percaya. Selama saya belum cucukkan jari saya ke tangannya yang dipaku dan ke lambungnya yang sudah ditusuk, saya tidak percaya kalau Yesus sudah bangkit. Saya minta bukti. Ini orang minta bukti. Ya, dia lebih mengutamakan bukti daripada iman. Ya, nanti Tuhan Yesus membalik itu. Bukti kemudian iman dulu yang lebih penting. Iman mendahului bukti. Bukti kemudian iman dulu lebih dahulu. Ya. Saya tidak percaya. Nah, tiba-tiba ketika mereka berkumpul, Yesus datang. Lalu dia berkata, Thomas, mari bawa jarimu ke sini. Cucukkan di lambungku. Cucukkan di tanganku yang sudah dipaku, bekas paku. Dia tidak berdebat lagi di sana. Dia tidak minta bukti lagi. Langsung berlutut. Berkata, ya Tuhanku, Allahku. Ya. Ini pengakuan dari Thomas yang diputar balik oleh polemikus Islam. Mengatakan, Thomas nggak berbicara Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah di sana. Tapi yang dimaksud Thomas adalah dia berlutut setelah saksikan Yesus. Lalu dia berteriak, Tuhanku, Allahku, kepada Allah yang di sorga. Ini sudah pengacauan, ya, luar biasa terhadap firman Allah yang jelas sekali. Tuhanku, Allahku. Dia berlutut menyembah Yesus. Mengaku Tuhan, Allah kepada Yesus. Nah, saudara-saudara, 40 hari Yesus menampakkan diri, setelah itu naik ke surga. Jadi 40 hari itu cukup. Ada banyak sekali saksi tentang kebangkitannya. Maka dengan disaksikan oleh begitu banyak saksi semacam itu, tidak mungkinlah kita percaya kepada kisah-kisah sampingan yang mengatakan Yesus tidak bangkit. Bahkan Yesus tidak mati. Ya. Bahkan
Yesus itu tidak disalib. Yang disalib adalah yang diserupakan dengan Yesus. Lalu mereka menduga-duga itulah Yudas Iskariot. Ya, kita tidak percaya kisah-kisah sampingan seperti itu. Karena kita lebih percaya kepada Alkitab yang jelas, yang dicatat, dan mengenai karya Kristus. Pelayanannya, kelahirannya, pelayanannya, ketaatannya dari lahir sampai mati disalib, sampai bangkit, sampai naik ke surga. Disaksikan oleh banyak saksi. Sampai setelah dia di surga pun, ya, masih ada satu saksi lagi yang kemudian nanti menjadi rasul dan menjadi rasul yang terbesar, yaitu Paulus. Dalam perjalanan menuju ke Damsyik untuk mencari orang percaya, membunuh mereka, menganiaya mereka. Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus di sana. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus langsung buta. Itulah pengalaman pertemuannya dengan Tuhan. Ya, pergi ke Ananias, bukan Ananias dan Safira ya, Ananias yang lain ini. Sampai di situ dia dibaptis, menjadi orang percaya, penglihatannya pulih kembali dan menjadi rasul yang luar biasa. Jadi saudara, ini bagian pertama ya. Jadi kebangkitan Yesus, betul ya, kebangkitan Yesus disaksikan oleh banyak saksi, bukan hanya 2 saksi, oleh banyak saksi ya. Nah, lalu kita lihat sekarang mengenai kenaikannya ya. Ini yang perlu saya jelaskan dengan lebih panjang sekarang. Saudara, kalau saya membaca di dalam ayat yang ke-9, dikatakan di sana, sesudah ia mengatakan demikian, ini ia itu Yesus ya, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Yesus terangkat naik ke sorga. Hal yang pertama-tama perlu saya jelaskan, biar kita tidak salah paham, lalu kemudian memikirkan hal-hal yang sangat mungkin menyesatkan, itu adalah yang terangkat naik ke sorga itu adalah kemanusiaan Yesus yang sudah bangkit. Ya. Kemanusiaannya yang sudah lahir di kandang di Bethlehem, besar, pelayanan, taat, mati disalib, tubuhnya masuk ke kuburan, jiwa manusianya masuk ke surga, 3 hari kemudian bangkit, jiwa dan tubuhnya bersatu kembali, lalu menampakkan diri selama 40 hari. Kemanusiaan Yesus itulah yang terangkat ke surga. Jadi jangan pernah berpikir, Allah kok naik ke surga, berarti waktu dia ada di dunia, dia tidak ada di surga. Waktu dia ada di surga, dia tidak ada di dunia. Allahnya orang Kristen ini terbatas. Allah macam apa itu? Ini pemikiran yang sangat bodoh ya. Ya, itu pemikiran yang sangat bodoh. It is a very, very stupid thinking. Ya, bodoh sekali. Kenapa? Yang naik ke surga itu kemanusiaan Yesus yang bisa kelihatan, tubuh dan jiwanya. Tapi kealahan Yesus ya ada di mana-mana. Waktu dia inkarnasi, mengambil natur manusia, ada tubuh jiwa manusia, jadi bayi ngoek. Pada saat yang sama, Sang Firman dalam kealahannya, Sang Logos dalam kealahannya, ada di mana-mana, tidak terbatas. Ya, jadi kalau ada orang yang bertanya, Allahmu naik ke surga, berarti waktu dia ada di bumi, dia tidak ada di surga. Lalu dia naik ke surga. Nah sekarang, sudah ada di surga.
Berarti tidak ada di bumi lagi. Jawab dia, itu kemanusiaan Yesus. Itu natur manusianya. Memang natur manusianya terbatas. Tidak usah takut mengatakan, ya, natur manusia Yesus terbatas. Natur manusia Yesus tidak kekal. Dalam pengertian ada waktu di mana natur manusianya tidak ada. Kapan adanya? Pada saat inkarnasi. Sebelum inkarnasi tidak ada. Yang ada hanya natur Allahnya. Ya. Jadi natur manusianya memang terbatas. Bisa bangkit dari kubur, bisa jalan kemana-mana, bisa naik ke sorga, itu natur manusianya. Tapi natur Allahnya pada saat yang sama ada di mana-mana. Ada di bumi, ada di sorga, ada di mana-mana. Tidak dibatasi ruang dan waktu. Sekaligus memenuhi segala ruang dan waktu. Juga transenden di atas segala sesuatu. Ya. Lalu ada pemikiran sesat lain bisa muncul. Kalau begitu, kemanusiaan dan kealahannya terpisah dong. Tidak. Kealahannya dan kemanusiaannya bersatu dalam satu pribadi logos. Kealahannya tidak terlihat karena Allah itu adalah roh, ya. Kealahan Yesus tidak terlihat. Tapi kemanusiaannya terlihat. Kedua natur ini bersatu dalam satu pribadi logos. Yang naik ke sorga bukan kealahannya. Karena kealahannya sudah ada di sorga, sudah ada di bumi, sudah ada di mana-mana. Yang naik ke sorga adalah natur manusianya. Ya, ini poin pertama ya, biar tidak sesat. Ya. Jadi yang naik siapa? Yesus sebagai Allah atau kemanusiaan? Kemanusiaannya disaksikan oleh para murid. Terangkat ke atas. Ditutup awan-awan, kata firman Tuhan di sini. Ya, saya minum dulu sedikit ya. Fakta kedua, saudara. Kenaikan Yesus ke sorga itu menuju kepada kesempurnaan, kemuliaan natur manusianya. Ya, artinya menuju kesempurnaan natur manusianya. Tadi sudah bangkit? Ya. Masih di bumi, menampakkan diri selama 40 hari. Begitu naik ke sorga, itu menuju ke sorga untuk mencapai kesempurnaan daripada natur manusianya. Yang tidak bisa cacat lagi, tidak bisa terluka lagi, tidak bisa mati lagi, tidak bisa keriput lagi, tidak bisa peot lagi. Ya, saya sekarang masih ganteng. Saya lihat di kamera ganteng ya. Tapi kalau lihat langsung mungkin sudah lihat keriput-keriput ya, karena memang sudah tua ya. Tapi kalau lihat dari kamera, ini kamera menipu saudara ya. Saya sering lihat wajah saya di kamera lebih ganteng dari yang aslinya. Lebih putih dari yang aslinya, padahal saya nggak putih ya. Tapi juga nggak hitam-hitam amat ya. Ada orang bilang hitam, dah hitamlah saya ya. Kalau dibandingkan dengan orang hitam ya jauh lebih hitam orang yang hitam ya. Saya kulit sawo matang lah, normal untuk orang Indonesia. Tapi kalau lihat di kamera, mesti lebih putih saudara. Ini kamera menipu ya. Kamera ini sudah mengajar orang menipu. Ya. Ini kamera ini mengajar orang menipu. Saya juga main di TikTok saudara. Saya coba-coba ambil gambar dengan TikTok. Kok wajahnya seperti di make up ya? Heran ya saya ya. Wajah ini seperti dikasih make up begitu. Bibirnya kok kemerah-merahan. Ini kurang ajar ya. Ini betul-betul menipu ya. Ini kamera menipu saudara. Tapi kemuliaan sorgawi dalam pengertian natur manusia Yesus Kristus itu tidak keriput lagi. Wajahnya tidak keriput. Tidak ada kelemahan secara fisik. Sempurna. Maka ketika Yesus naik ke surga, itu menuju kepada kesempurnaan natur manusianya. Demikian dengan kita nanti. Ketika Yesus datang kali yang kedua, tubuh kita yang sudah dikubur
itu dibangkitkan bersatu dengan jiwa kita yang sudah di sorga. Lalu tubuh dan jiwa kita disempurnakan, dipermuliakan, diset untuk langit dan bumi yang baru dengan kemuliaan sorgawi. Maka tidak ada orang jelek-jelek di sana nanti. Tubuh yang ini yang bangkit, yang dikubur. Jangan percaya kalau ada yang berkata Tuhan ciptakan tubuh yang lain. Tubuh ini tubuh binasa, bukan. Ya, karena contoh sulung kebangkitan adalah siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dibuatkan tubuh baru waktu bangkit, atau tubuh yang ditombak itu yang bangkit? Tubuh yang disalib yang dibangkit, yang bangkit. Tubuh yang disalib yang bangkit. Ya, bukan tubuh lain. Tubuh yang disalib yang bangkit. Demikian pula kita nanti. Tubuh yang dikubur itu yang dibangkitkan. Ya, disempurnakan, bersatu dengan jiwanya. Mempunyai kualitas sorgawi untuk tinggal di dalam langit dan bumi yang baru. Yaitu langit dan bumi ini yang sudah diubah, sudah diregenerasi, yang merupakan persatuan antara langit, surga dengan bumi. Tak ada dosa, tak ada cacat, tak ada kegelapan, tak ada kejahatan lagi. Semua penuh dengan kemuliaan surgawi. Bumi ini penuh dengan kemuliaan surgawi. Surga dan bumi bersatu secara sempurna. Doa Bapa kami, visi doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Sudah terjadi pada saat itu, pada titik yang disebut secara teologi sebagai titik konsumasi pada masa yang akan datang. Maka saudara, kembali kepada kemanusiaan Kristus, kenaikannya ke surga, menuju kepada kesempurnaan kemuliaan surgawi bagi natur manusianya. Dan di dalam teologi reform, dipercaya bahwa kemanusiaan Kristus, oleh karena dia tidak berdosa, dan oleh karena menuju ke surga ketika kenaikannya ke surga dan mencapai kesempurnaan surgawi, maka kemanusiaan Yesus ditinggikan di atas kemanusiaan-kemanusiaan yang lain. Ditinggikan dari kita semua. Tidak ada orang suci lebih tinggi dari Yesus kemanusiaannya. Ya, kemanusiaan Yesus ditinggikan daripada seluruh manusia. Maka dengan demikian, kemanusiaan Yesus juga menjadi objek penyembahan. Jangan takut mengatakan, siapa yang kamu sembah? Yang kami sembah adalah Yesus Sang Logos, yang adalah Allah dan manusia. Kalau begitu manusianya kamu sembah juga, semuanya kami sembah. Kealahannya, kemanusiaannya. Ya, ada juga orang, termasuk orang reform, mengatakan kemanusiaan yang tidak perlu disembah itu salah itu. Ya, karena kemanusiaan Yesus itu ditranscend, ya, naik lebih tinggi daripada semua kemanusiaan yang lain. Siapa yang orang Kristen sembah? Logos yang punya dua natur. Maka yang kamu sembah siapa? Pribadi Yesus, pribadi Logos, yang adalah Allah dan manusia. Itulah yang kami sembah. Itu sebabnya Thomas menyembah Yesus, mengatakan, Tuhanku, Allahku. Itu kemanusiaan Yesus yang berdiri di hadapannya. Walaupun tidak bisa dipisah dari kealahannya. Tapi kealahannya kan tidak bisa dilihat. Yang dilihat hanya kemanusiaannya. Ya, jadi tidak usah takut ya. Yang kita sembah adalah apa? Theanthropic person. Pribadi Allah dan manusia. Pribadi Allah Sang Logos. Yang bernatur Allah, bernatur ilahi dan bernatur manusia.
waktu dia datang kali yang kedua, nanti minggu depan saya khotbahkan ini sebagai seri terakhir dari Kristologi. Waktu dia datang nanti kali yang kedua, kita tidak melihat keilahiannya karena Allah itu adalah roh, ya, tidak bisa terlihat. Tapi kita melihat dia dalam kemanusiaannya dan kita menyembah dia. Jelas ya? Fakta berikut sekarang. Kenaikan Yesus merupakan inaugurasi. Tahu inaugurasi ya? Semacam pentahbisan ya. Semacam apa ya? Ya, kalau kamu sekolah sudah selesai sekolahnya kan diwisuda ya. Dipasangkan topi wisuda kan, topi sarjana kan? Ya, kenaikan Yesus ke sorga itu semacam inaugurasi bahwa dia sudah menjalankan seluruh tugas mesianik dan dia menang. Ya. Yesus sudah menjalankan seluruh tugas mesianik dan dia menang. Maka kenaikannya ke sorga dan dalam kitab Injil Markus, saya membuka satu ayat sekarang dari Injil Markus pasal 16 ayat 19 dikatakan di sana, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Dikatakan duduk di sebelah kanan Allah, Allah Bapa. Dalam pengakuan iman rasuli yang kita sebentar lagi juga ucapkan, dikatakan Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Ya. Duduk di sebelah kanan Allah. Itu adalah inaugurasi daripada kemenangan Yesus. Dia adalah yang menang, maka taruh di sebelah kanan. Ya, kalau ada pertandingan tinju, ya, yuk tinju. Katakanlah saudara Michael bertinju dengan saudara Richard, gitu ya. Ya, itu kalau 17-an ya, katakanlah gereja kita mengadakan olahraga untuk 17 Agustus. Ada pertandingan tinju antara saudara Michael dan Richard. Kita kasih hand school ya. Wah, nanti siapa yang menang misalnya Michael ya, taruh sebelah kanan, misalnya saya wasitnya. Richard kalau kalah taruh sebelah kiri, lalu saya angkat tangannya si Michael, kan gitu saudara. Jadi saudara, itu yang namanya taruh di sebelah kanan. Ya, dalam hukum Romawi itu ada kebiasaan semacam itu. Orang disidang, lalu di pengadilan dia menang, dinyatakan tidak bersalah, dia ditaruh di sebelah kanan. Berarti dia tidak salah. Atau dia berperkara, lalu dia menang, dia ditaruh di sebelah kanan. Maka istilah duduk di sebelah kanan Allah itu sifatnya simbolik. Ya, itu lambang, simbol kemenangan yang mutlak. Ya, simbol bahwa seluruh tugasnya tuntas, tidak ada cacat, tidak ada celah, menang secara mutlak. Itu maksudnya. Ya. Yohanes Calvin berkata, saudara, menarik ya tafsiran dari Calvin. Saya akan membacakan dalam bahasa Inggris ya. Nanti saya jelaskan. Menurut Calvin, ketika dia menafsirkan duduk di sebelah kanan Allah, dia berkata begini. Christ was raised on high, that he might exalted above angels and all creatures, that by his agency the Father might govern the world, and in short, that before him every knee might bow. Dia merujuk kepada Filipi 2 ayat yang ke-10 di sini. Mungkin saya baca ya, sebelum saya menjelaskan apa yang dikatakan Calvin ya. Filipi 2 ayat yang ke-10.
Saya membacakan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, semua bertekuk lutut di hadapan Yesus. Nah, apa yang dimaksud Calvin di sini? Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu maksudnya adalah bahwa dia dibangkitkan, diangkat, maksudnya ke tempat yang tinggi sekali, sehingga dia, yaitu Yesus, bisa diagungkan, ditinggikan, dimuliakan di atas para malaikat dan seluruh ciptaan. Ya, saya sudah jelaskan juga tadi kan. Ya, Yesus lebih tinggi dari segala sesuatu. Itu saya bicara natur kemanusiaannya setelah menyelesaikan tugas mesianiknya, ya. That by his agency the Father might govern. Bahwa melalui his agency ini maksudnya melalui kepengantaraannya, ya, bahwa dia adalah agen, ya. Saya sudah bicara di agen tunggal Allah dalam penciptaan, agen tunggal Allah dalam pemeliharaan Allah atas dunia ini, agen tunggal Allah dalam penebusan, agen tunggal Allah dalam segala sesuatu, termasuk dalam pemberian firman Allah yang kita dapat ini, yaitu Alkitab. Ya. Maka sebagai agen tunggal Allah, Bapa boleh memerintah melalui Yesus. Ini tafsiran Calvin ini sangat-sangat konsisten dengan yang saya jelaskan berminggu-minggu yang lalu. Bahwa apapun yang dikerjakan Allah Bapa selalu dikerjakan melalui siapa? Anak. Melalui Logos, melalui Yesus. Melalui siapa? Yesus, ya. Betul, ya. Tidak ada yang Allah Bapa kerjakan di luar Yesus. Semua dikerjakan melalui Yesus. Maka Bapa pada akhirnya nanti memerintah melalui Yesus ketika dia datang kali yang kedua. Ya, tetapi waktu dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, pemerintahan Kristus sebagai penebus, sebagai perantara sudah dimulai. Sudah dimulai karena gereja sudah berdiri di bumi, gereja perjanjian baru, dan menuju kepada titik konsumasi, titik kesempurnaan pada saat dia datang kali yang kedua. Lalu Calvin melanjutkan, and in short, that before him every knee might bow, menunduk, membungkuk, menyembah. Ya. Before Jesus Christ, every knee will bow down. Semua lutut akan berlutut. Semua orang, semua malaikat akan menyembah. Ada yang menyembah dengan sukacita, walaupun takut dan gentar, yaitu kita orang-orang percaya. Yang kita rindu-rindukan sudah datang. Ya. Yang kita impikan sudah datang. Tapi ada yang terpaksa membungkuk. Tapi mereka ketakutan. Walaupun mereka berkata, Yesus Tuhan, tapi tidak ada pengharapan lagi. Tidak ada kesempatan untuk bertobat lagi.
tempat mereka sudah jelas penghukuman kekal yang sudah disediakan oleh Tuhan. Maka berbahagialah kita orang percaya. Jangan pernah menjadi kecewa menjadi murid Kristus. Mari kita terus berjuang di dalam dunia ini, panggung dunia ini, untuk kemuliaan daripada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk seri Kristologi pada minggu ini. Pimpin kami juga dalam seri Kristologi terakhir minggu depan mengenai kedatangan Kristus. Dan minggu berikutnya kami akan memperingati hari Natal. Mari kiranya Tuhan menolong kami untuk semakin mengasihi Kristus, semakin mencintai Dia, semakin mengasihi Dia. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.